Perkenalkan, nama saya Kadegita dan Sarfitri dengan NIM 2018011025 akan melakukan CSL 1.5 yaitu Basic Abdomen Examination. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Baik Pak, perkenalkan nama saya Dr. Kadegita dan Sarfitri yang bertugas pagi ini. Nah, sebelum saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menanyakan keluhan Bapak, saya akan meminta data-data Bapak untuk nantinya menunjang pemeriksaan. Jika memang diperlukan pemeriksaan, apakah Bapak bersedia? Bersedia Dok. Baik. Jadi nama Bapak atas nama Bapak siapa? Saya Andi Dok. Bapak Andi, umurnya berapa? Umur saya 25 tahun. Alamat Bapak Andi di mana? Di Sukawati, Batuan Dok. Batuan Sukawati. Pekerjaan Bapak Andi? Karyawan Dok. Apakah Bapak Andi sudah menikah? Belum Dok. Menikah. Jadi Bapak Andi datang ke puskesmas hari ini, keluhan utamanya kalau boleh saya tahu apa ya Pak? Saya merasakan sakit di perut bawah bagian kanan Dok. Baik, sakit di perut bawah bagian kanan. Sakitnya itu seperti apa ya Bapak Andi? Apakah seperti tusuk-tusuk atau seperti apa ya Pak? Iya Dok, rasanya seperti tusuk-tusuk, kadang panas gitu rasanya. Seperti menusuk dan panas. Seberapa sering Bapak Andi merasakan sakit ini? Apakah terus menerus ataukah sakitnya hilang timbul? Enggak sih Dok, rasa sakitnya itu kadang kalau saya pakai bergerak sakit, kalau saya diam enggak terasa. Baik, jadi hilang timbul ya Pak rasa Ya. sakitnya. Sakitnya ini sejak kapan Pak Andi? Saya rasakan sejak kemarin malam Dok. Sejak kemarin malam. Biasanya sakitnya ini akan bertambah saat Bapak Andi melakukan apa ya? Kalau saya bergerak sih Dok. Nih, kalau bergerak sakitnya bertambah. Apakah untuk memperingan rasa sakit ini Bapak Andi ada membeli obat atau seperti apa? Enggak ada beli Dok. Tidak ada. Selain sakit di perut bagian kanan bawah, apakah ada gejala lain yang menyertai ini? Saya merasakan mual Dok. Oh, Bapak Andi merasakan mual. Ya. Apakah Bapak Andi juga mengalami diare? Kalau diare enggak. Tidak diare ya. Apakah Bapak Andi punya riwayat penyakit mah? Penyakit mah enggak punya Dok. Tidak. Apakah dulu Bapak Andi pernah merasakan hal yang sama juga? Belum sih Dok. Tidak pernah ya. Tidak pernah. Apakah keluarga Bapak Andi, mungkin ayahnya atau ibunya pernah merasakan sakit juga seperti ini? Nah, Tidak ada ya. Atau mungkin Bapak Andi kalau tahu ada teman-temannya atau tetangganya gitu yang punya keluhan yang sama? kalau tetangga sih nggak ada sih. Tidak ada ya. Nah Bapak Andi, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perut Pak Andi ya, untuk mengetahui sebenarnya Pak Andi itu sakit apa. Jadi di sini saya akan melakukan 4 jenis pemeriksaan. Yang pertama ada inspeksi, yaitu saya akan melihat bagian permukaan perut Bapak Andi. Kemudian ada auskultasi, yaitu saya akan mendengarkan suara bising usus Bapak dengan menggunakan stetoskop. Kemudian ada perkusi, yaitu saya akan melakukan pengetokan. Dan juga yang terakhir adalah palpasi, yaitu saya akan meraba dan juga menekan bagian permukaan perut Bapak Andi. Dan untuk itu saya memerlukan jika Bapak Andi harus membuka pakaian bagian atas Pak Andi. Apakah Pak Andi bersedia? Sekian. Baik, kalau begitu mari kita ke ruang pemeriksaan ya Pak Andi. Ya. Nah, jadi Pak Andi sekarang silakan berbaring dulu ya. Dan juga sebelum itu Pak Andi silakan untuk membuka pakaian bagian atas. Sementara saya akan melakukan tindakan aseptik.
Baik Pak Andi, jadi di sini saya pertama akan melakukan tindakan inspeksi atau dengan cara mengamati bagian kulit Pak Andi. Jadi di sini ada 5 hal yang saya akan amati. Yang pertama ada kulit perut Pak Andi, kemudian ada pusar atau umbilikus, kemudian bentuk perut Pak Andi, kemudian gerakan dari usus Pak Andi atau gerakan peristaltik, dan juga denyut dari nadi Pak Andi yang ada di perutnya. Baik, di sini berdasarkan hasil dari pengamatan saya dari kulit perut Pak Andi, normalnya tidak ada kelainan, tidak juga ada pembesaran pembuluh darah. Kemudian di bagian pusar Pak Andi juga tidak ada tanda-tanda peradangan atau inflamasi. Kemudian bentuk perut Pak Andi juga simetris. Kemudian untuk gerakan peristaltik dari usus Bapak juga normal. Dan yang terakhir ada dari denyut nadi Bapak yang ada di perut juga terlihat normal ya Pak. Ya. Baik, tindakan kedua yang akan saya lakukan adalah auskultasi. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap frekuensi dari bising usus Pak Andi dengan menggunakan stetoskop. Jadi Pak Andi silahkan bernafas dengan rileks ya Pak. Ya. Jadi auskultasi akan saya lakukan di keempat kuadran dari atau daerah dari perut Pak Andi dan juga di aorta abdominalis. Di sini saya akan untuk mengetahui bising ususnya akan saya lakukan pemeriksaan selama 1 menit ya Pak. Ya, Dok. Di salah satu kuadran perut Bapak atau daerah perut Bapak. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan tadi, bising usus Pak Andi adalah 20 kali per menit dan itu termasuk normal ya Pak, karena normalnya adalah 5-34 kali per menit. Nah baik, selanjutnya saya akan melakukan perfusi ya Pak di keempat daerah perut Bapak. Baik, sudah, jadi selanjutnya saya akan melakukan perkusi di bagian hati Bapak untuk mengetahui ukuran dari hati Bapak apakah normal atau terjadi pembesaran ya Pak. Ya. Jadi perkusi
yang dilakukan di hepar, pertama-tama kita harus menentukan batas atas dari lobus kanan, yaitu di interkostal yang kedua. Di bagian linea medioclavicularis, kita akan melakukan perkusi ke arah kaudal dari daerah yang berbunyi sonor sampai ke daerah yang berbunyi lebih redup. Perubahan suara itu merupakan batas bawah dari hepar. Jadi ketika sudah ditemukan batas bawah dari hepar, dan di sini ya Pak terjadi perubahan suaranya, kita harus tandai batas atas dan juga batas bawahnya. Kemudian kita ukur. Jadi 10,5 cm untuk ukuran bagian kanan atau lobus kanan dari hati Bapak, dan itu termasuk normal karena ukuran normalnya adalah 6-12 cm. Kemudian kita akan melakukan perkusi untuk menentukan ukuran dari lobus hepar sinistra atau kiri, sama juga batas atasnya yaitu interkostal kedua. Namun kita akan melakukannya di daerah linea sternalis, dari daerah yang berbunyi sonor sampai ke daerah yang berbunyinya lebih redup. Jadi di sini ya Pak, ini merupakan batas atas untuk hati Bapak, ini adalah batas bawahnya. Kemudian kita ukur. Jadi ukurannya adalah untuk bagian kiri hati Bapak adalah 7 cm, dan itu termasuk normal ya Pak, karena ukuran untuk bagian kiri yang normal adalah 4-8 cm. Nah, kemudian saya akan melakukan tindakan untuk ketok ginjal. Jadi Bapak silakan duduk dulu. Ini saya akan melakukan ketok ginjal. Mohon agak ke depan Pak. Jadi ketok ginjal akan kita lakukan di sebelah kanan dan juga ginjal kiri, yaitu tepat di sudut costovertebra. Tangan kiri kita gunakan untuk menyentuh punggung dari pasien, dan tangan kanan kita gunakan untuk ketok ginjal. Jadi Bapak silakan sampaikan apabila sakit atau tidak ya Pak ketika saya getok. Apakah terasa sakit Pak? Tidak. Apa terasa sakit Pak? Tidak. Baik, jadi selanjutnya saya akan melakukan untuk getok ginjal di ginjal kiri Bapak. Bapak mohon agak kesini dulu. Baik. Sama juga kita melakukannya di sudut costovertebra. Apa terasa sakit Pak? Tidak. Apa terasa sakit? Baik. Jadi karena tidak terasa sakit, ini untuk dia Bapak normal ya Pak. Selanjutnya Bapak silakan tidur kembali. Nah, saya akan melakukan tindakan palpasi atau dengan cara meraba dan menekan perut Bapak. Untuk itu kakinya Bapak silakan untuk ditekuk lututnya. Yang keduanya ya Pak. Nah, Bapak sekarang silakan bernafas menggunakan mulut ya Pak. Baik. Jadi saya pertama akan melakukan palpasi ringan atau menekan bagian perut Bapak tidak terlalu dalam, yaitu sekitar 1 cm di keempat daerah perut Bapak tadi yang sudah saya periksa itu.
sakit di bagian bawah kanannya, Pak. Ya. Nah, kemudian saya akan melakukan palpasi atau penekanan untuk daerah hati atau hepar, Bapak. Jadi palpasi hepar, tangan kiri kita menopang iga nomor 11 dan 12. Dan juga kemudian tangan kanan kita melakukan palpasi dalam sekitar 4-5 cm dari musculus rectus abdominalis ke arah kranial. Kemudian kita ulangi dari arah kranial ke kaudal sampai di musculus rectus abdominalis. Jadi sebelum saya menekan, ketika saya bilang tarik nafas ya, Pak. Bapak silakan tarik nafas. Baik, sudah hembuskan. Bapak silakan tarik nafas. Silakan hembuskan. Tarik nafas, Pak. Hembuskan, Pak. Akan tarik nafas, Pak. Baik. Jadi jangan lupa saat melakukan palpasi, tangan kiri kita mendorong ke arah ventral. Kemudian tadi sudah dari arah kaudal ke kranial, saya balik lagi, tangan kiri kita tetap di menopang iga nomor 11-12. Dari arah kranial kita akan melakukan palpasi ke arah kaudal. Silakan tarik nafas, Pak. Silakan tarik nafasnya, Pak. Silakan tarik nafas, Pak. Sudah. Jadi berdasarkan hasil dari palpasi penekanan tadi, hepar Bapak tidak terasa dan itu termasuk normal ya, Pak. Jadi tidak ada pengerasan atau pembesaran. Kemudian saya akan melakukan untuk tindakan palpasi selanjutnya adalah menekan bagian limfa Bapak atau lian Bapak. Jadi di sini saya akan menggunakan dua metode, yaitu metode Schaffner dan juga metode Hackett. Metode Schaffner, pertama tangan kiri menyilang ke arah pasien, berada di belakang punggung pasien, di bawah tulang iga. Kemudian tangan kanan kita menekan di pertengahan arcus costa kiri, di garis Schaffner, yaitu garis yang menyilang antara arcus costa kiri ke arah sias kanan melewati umbilical. Bapak silahkan tarik nafasnya, Pak. Silahkan tarik nafasnya lagi, Pak. Tarik nafasnya lagi, Pak. Nah, jadi limfa atau lian Bapak berdasarkan metode Schaffner itu tidak terasa. Jadi dari metode Schaffner ada 8 skala, yaitu Bapak berada pada skala 0, yaitu skala normal ya, Pak, karena tidak terasa tadi. Jadi limfa Bapak metode Schaffner itu normal atau berada di skala 0. Kemudian saya akan melakukan metode Hackett. Metode kedua adalah metode Hackett, yaitu dengan cara sama juga tangan kiri berada di punggung pasien dan tangan kanan berada di menekan di bawah arcus costa kiri. Silakan tarik nafasnya, Pak. Tarik nafasnya lagi, Pak. Tarik nafasnya lagi, Pak. Nah, jadi limfa Bapak tidak terasa ya, Pak. Jadi termasuk normal atau berdasarkan metode Hackett, Bapak ada di kelas 0 dan itu normal ya, Pak. Kemudian saya akan melakukan palpasi di bagian atau penekanan di bagian ginjal kiri dan juga ginjal kanan Bapak. Jadi untuk melakukan palpasi ginjal, tangan kiri kita berada di punggung pasien, menopang punggung pasien bagian bawah, di bawah
di bagian sudut costovertebra dan tangan kanan menekan di bagian bawah kosta. Silakan Bapak tarik nafasnya ya Pak. Kakinya mohon untuk ya. Silakan tarik nafasnya Pak. Hembuskan Pak. Tarik nafasnya lagi Pak. Hembuskan. Tarik nafasnya lagi Pak. Baik, hembuskan. Kemudian saya akan melakukan untuk tindakan palpasi atau penekanan di ginjal kiri Bapak. Sama seperti tadi, tangan kiri kita menopang punggung pasien di bagian bawah, di bagian sudut costovertebra. Kemudian tangan kanan kita menekan di bawah kosta. Jangan lupa tangan kiri kita bergerak ke arah ventral dan juga tangan kanan kita menekan ke arah dorsal. Silakan Bapak untuk tarik nafasnya Pak. Ya, hembuskan Pak. Tarik nafasnya lagi Pak. Hembuskan Pak. Tarik nafasnya lagi. Baik, sudah. Jadi untuk palpasi ginjalnya tidak terasa ya Pak, dan itu normal. Kemudian palpasi yang terakhir yang akan saya lakukan atau penekanan terakhir, Bapak silakan agak kesini dulu, adalah palpasi untuk nadi Bapak yang ada di perut. Jadi saat ini saya akan melakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada denyut dari aorta abdominalis. Di palpasi ini kita gunakan dua tangan. Bapak silakan tarik nafasnya Pak. Silakan hembuskan. Tarik nafasnya lagi. Tarik nafasnya lagi. Baik. Jadi untuk denyut dari aorta atau nadi Bapak yang ada di perut itu terasa dan itu termasuk normal ya Pak. Nah, karena pemeriksaan sudah selesai, jadi sekarang mari kita kembali ke ruangan yang tadi dan Bapak silakan untuk menggunakan pakaiannya ya Pak. Ya. Pertama dulu akan melakukan tindakan aseptik ya Pak. Jadi berdasarkan pemeriksaan perut atau abdomen Bapak Andi tadi, saya akan menyimpulkan hasil pemeriksaan kita tadi. Yang pertama, saya akan ulangi ya Pak data-data dari Pak Andi. Kalau ada yang salah atau terlewat mohon disampaikan. Nama Bapak adalah Bapak Andi, berumur 25 tahun, alamatnya di Batuan Sukawati, pekerjaan sebagai karyawan, belum menikah. Kemudian keluhan utama Bapak adalah sakit di bagian perut kanan bawah. Untuk sakitnya itu seperti menusuk-nusuk. Kemudian frekuensinya atau kuantitas dari sakitnya hilang timbul dan biasanya timbul kalau Bapak Andi bergerak. Sakitnya sejak kemarin malam. Pak Andi juga tidak ada meminum obat atau yang lainnya untuk memperingan rasa sakit. Gejala lainnya adalah mual, tidak disertai diare, dan juga Pak Andi tidak punya riwayat penyakit MAH. Bapak Andi dulu tidak pernah mengidap merasakan sakit seperti ini, keluarga Bapak juga tidak ada, begitu pula dengan tetangga atau teman-teman Pak Andi. Baik, jadi berdasarkan tindakan yang pertama tadi, yaitu tindakan inspeksi atau saya melakukan pengamatan dari kulit bagian perut Pak Andi, tidak ada pelebaran pembuluh darah, tidak ada juga kelainan lainnya dan itu normal. Kemudian ada pusar Pak Andi, juga tidak ada tanda-tanda peradangan atau inflamasi. Kemudian bentuk perut Pak Andi juga simetris, gerakan usus atau peristaltiknya juga normal. Kemudian denyut nadinya juga terlihat ya Pak Andi dan itu normal. Kemudian tindakan yang kedua ada auskultasi atau saya mendengarkan
bising usus Pak Andi dengan menggunakan stetoskop, dan itu frekuensinya 20 kali per menit, dan itu termasuk normal karena frekuensi normalnya adalah 5 sampai 34 kali. Kemudian tindakan yang ketiga adalah saya melakukan perkusi atau dengan cara pengotokan. Yang pertama kan tadi saya sudah melakukan perkusi untuk keempat daerah perut Pak Andi, dan Pak Andi merasakan sakit di perut daerah kanan bawah. Kemudian ada saya untuk melakukan perkusi untuk mengetahui ukuran dari hati Pak Andi, dan bagian kanan hati Pak Andi ukurannya 10,5 cm, kemudian bagian kirinya ada 7 cm, dan itu normal karena bagian kanannya normal biasanya 6-12, dan bagian kirinya normal 4-8 cm. Kemudian saat saya melakukan perkusi atau ketok ginjal, Pak Andi juga tidak merasakan sakit baik di ginjal kiri maupun kanan. Kemudian berdasarkan tindakan palpasi tadi atau penekanan tadi, waktu saya melakukan penekanan ringan yang pertama, Pak Andi merasakan sakit di bagian perut kanan bawah Pak Andi. Kemudian waktu saya melakukan palpasi atau penekanan di bagian hati Pak Andi, bagian hatinya tidak teraba, dan itu termasuk normal. Kemudian berdasarkan pemeriksaan limfa atau lien menggunakan 2 metode tadi juga tidak terasa. Pak Andi berada di skala 0 untuk pemeriksaan dengan metode Schaffner, dan juga kelas 0 untuk pemeriksaan metode Hackett. Kemudian ginjal Pak Andi juga normal saat saya melakukan pemeriksaan tadi, dan juga nadi Pak Andi yang ada di bagian perut juga terasa, dan itu normal ya Pak Andi. Jadi karena Pak Andi merasakan apakah ada yang terlewat berdasarkan data saya tadi? Jadi berdasarkan pemeriksaan tadi dan juga keluhan Pak Andi yang merasakan sakit di bagian perut kanan bawah, jadi Pak Andi saya curigai mengidap appendicitis atau peradangan di usus buntu. Untuk itu Pak Andi harus memerlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Apakah Pak Andi bersedia? Sedia. Baik, kalau begitu Pak Andi sekarang silakan istirahat dulu, silakan buatkan jadwalnya ya Pak Andi. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Di saran saya Pak Andi sekarang istirahat dulu, jangan makan makanan yang terlalu banyak bumbu ataupun pedas. Ya. Semoga kesembuh Pak Andi. Ya, terima kasih dok. Sama-sama Pak.